Assalamualaikum, selamat pagi Pak Selamat Wakakur. pagi. Mohon izin sebentar. Oke, Bapak Wakakur, minta izin sebentar, dimana terkait tugas calon guru penggerak untuk modul 3.1 tentang dilema etika. Jadi Bapak Wakakur selaku pimpinan mohon izin, ada beberapa pertanyaan yang saya akan utarakan kepada Bapak Wakakur. Ya, silakan. Oke. Selama ini selaku wakil kepala sekolah urusan kurikulum, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau membangun moral? Oke. Untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral, selama ini yang saya lakukan adalah berbaur dan berinteraksi langsung dengan rekan sejawat, sehingga dapat diketahui dilema etika seperti apa yang dialami dan dirasakan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, bagaimana Bapak selaku wakil kepala sekolah urusan kurikulum di dalam melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar-benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi kalau ada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, biasanya yang saya lakukan konsultasi atau bertukar pikiran dengan kepala sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, bekerja sama dengan rekan-rekan staf manajemen. Karena di sekolah ini kan bukan hanya saya sendiri, tetapi ada rekan-rekan staf manajemen. Itu yang saya lakukan, bertukar pikiran dengan mereka. Atau kalau sudah berinteraksi dengan kepala sekolah, dengan staf manajemen, kami tentukan juga yang ketiga adalah skala prioritas. Jadi mana yang harus dijalankan terlebih dahulu. Ditentukan skala prioritas. Atau kalau memungkinkan, kita bisa jalankan secara berbarengan, asal saja kalau memungkinkan. Tetapi kalau tidak bisa, harus ada skala prioritas. Oke, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Seperti jawaban saya yang tadi, jadi langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan, pertama biasanya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan staf manajemen. Seperti itu yang prosedur yang saya lakukan. Oke. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, saya merasa efektif dalam pengambilan keputusan apabila seperti yang tadi saya ulang-ulangi, bekerja sama dengan pimpinan, kepala sekolah dan staf manajemen, dan perlu juga mencari tahu latar belakang daripada terjadinya dilema etika ini. Jadi seperti itu, dan saya rasa selama ini cukup efektif karena jalan bagus, koordinasi selalu dengan pimpinan,
rekan staf manajemen, dan dilema etika latar belakang. Oke. Makasih. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang merupakan tantangan bagi saya adalah kalau tidak ada kerjasama dalam hal ini, tidak ada kerjasama. Itu, tapi untuk secara pimpinan, secara staf manajemen itu sudah jalan baik. Yang saya maksudkan di sini yang menjadi tantangan kalau dengan rekan-rekan sejawat tidak ada kerjasama, seperti itu tantangannya. Tetapi bersyukur karena selama ini juga mereka mau bekerja sama. Oke, berarti itu tantangan kan? Ya. Nah, apakah selama ini Pak Wakakur memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Bapak secara langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Saya pikir kalau masalah dilema etika fleksibel. Ya. Arti fleksibel di sini kalau bisa diselesaikan pada saat itu juga saya selesaikan. Tetapi kalau perlu ada jadwal, biasanya saya bekerja sama misalnya dengan contoh dengan wakil kepala sekolah kesiswaan, Ya. atau dengan kepala sekolah, sehingga diambil satu waktu atau satu jadwal untuk menyelesaikan. Jadi fleksibel saja. Kalau bisa diselesaikan pada saat itu juga, langsung kami selesaikan. Tetapi kalau seperti yang saya katakan tadi, perlu skala prioritas. Ya. Kalau memang ini agak berat, maka perlu ada Pertimbangan waktu. Perlu ada jadwal penyelesaian. Perlu ada pertemuan untuk diselesaikan. Seperti itu. Oke. Nah, jika Bapak adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Memang seperti yang saya katakan tadi, saya tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Biasanya saya selalu bekerja dengan orang lain, contoh dengan kepala sekolah, rekan sejawat, staf manajemen. Seperti itu. Jadi memang ada faktor-faktor, memang ada orang-orang yang membantu saya, dan faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan, seperti itu. Oke. Yang terakhir, Pak Wakakur, dari semua yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman seorang wakil kepala sekolah urusan kurikulum dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi pengalaman saya selama ini, pembelajaran yang saya dapatkan, ternyata kita juga harus menelusuri latar belakang sehingga terjadi dilema etika ini. Ya. Mungkin ada persoalan keluarga, mungkin ada persoalan apa. Jadi saya sendiri tidak serta-merta langsung mengambil keputusan. Jadi pelajaran yang saya dapatkan selama ini adalah harus menganalisis, harus mencari tahu latar belakang sehingga dapat dicari solusinya, seperti itu. Oke, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Sama-sama. Semoga sukses selalu. Selamat siang. Terima kasih. Permisi.
Permisi, selamat siang, Ner. Selamat siang. Mari. Izin. Bagaimana ada yang bisa bantu? Oke, Ner. Minta maaf sebelumnya, ambil waktu sebentar. Ini terkait tugas kami calon guru penggerak untuk modul 3.1 terkait dilema etika. Jadi di sini bagaimana pengambilan keputusan dari seorang pimpinan. Kebetulan Ner selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana. Jadi izin untuk ada beberapa pertanyaan terkait bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ner untuk dilema etika. Oke, kita mulai. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral. Jadi kalau menyangkut dilema etika yang terjadi di SMP Negeri Manado, itu saya selalu berkolaborasi dengan kepala sekolah maupun staf pimpinan dan staf manajemen yang ada kepala jurusan, sehingga apa yang menjadi persoalan, menjadi masalah atau menjadi prioritas yang harus kita selesaikan itu dapat kita serap dari para manajemen kemudian menjadi Guru. Oke. Selama ini selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana, bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? ya, jadi kalau ada hal-hal yang dilematik di dalam pengambilan keputusan itu otomatis ya saya sebagai wakil sarana tidak akan secara otoriter mengambil keputusan. Kita harus berbaur, kita harus mengkaji permasalahan yang ada, kemudian sedapat mungkin kita bisa menyelesaikan. Tetapi kalau hal itu harus di luar batas daripada kewenangan dari wakil sarana, maka harus kita konsultasi dengan kepala sekolah. Oke, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau hal-hal yang utilitas itu mungkin setiap tahun sama, ya. Tetapi kalau hal-hal yang besar atau yang mendadak itu ada kalanya saya harus mempelajari dulu permasalahan, kemudian itu nantinya kalau ada hal yang baru mungkin kita konsultasi dengan kepala sekolah, baru dari situ kita dapat pengalaman dan kita bisa mengambil keputusan. Keputusannya itu di tingkat kita, kalau keputusannya di tingkat pimpinan ya kita harus serahkan ke pimpinan. Oke. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Yang paling efektif adalah kita melibatkan para pemangku kepentingan. Jadi kalau dari satu sisi ada yang berkepentingan untuk hal ini dan di sisi lain ada menolak, jadi kita itu harus dipertemukan dan kita mencari solusi itu dalam kita mencari membangun komunikasi, sehingga apa yang kita hasilkan itu akan menjadi keputusan terkait dari suatu dilema etika. Oke. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Nah, kalau yang menyangkut permasalahannya, tantangan ini cukup banyak lah. Ya. Karena di dalam sekolah sini kita kan artinya tidak ini apa ya, tidak satu pemikiran, kita tidak satu pemikiran ya. Jadi di sini berbagai kita heterogen lah. Ya, heterogen. Jadi baik ada suku, ada agama, ada yang berbagai watak kepribadian masing-masing kan. Jadi di dalam mengambil keputusan ini tantangan-tantangan yang kita hadapi cukup banyak juga. Contohnya, umpama jurusan dari STKP meminta penyediaan alat komputer untuk penambahan praktek siswa. Di sini juga akan timbul bahwa pada anggaran yang tersedia itu akan semua jurusan akan meminta karena berpikir bahwa PKP menerima keadilan, menuntut keadilan. Tetapi kan keadilan kan tidak sebatas bahwa semua harus dapat, ya. Keadilan itu kan relatif, ya, tergantung daripada anggaran yang tersedia, kemudian kebutuhan, skala prioritas yang kita utamakan. Oke. Apakah Bapak selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian masalah etika, dan apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang sudah dijalankan selama ini? Jadi kalau menyangkut tata cara atau jadwal ini ada yang harus kita yang sudah terjadwal itu melalui rapat-rapat bulanan, kemudian untuk hal-hal yang menyangkut hal yang spontanitas itu kita akan menyelesaikan di waktu yang pada saat itu. Iya, pada saat itu. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema itu tadi? Kalau menyangkut yang hal-hal atau orang yang membantu itu kita rasa semua jadi bagaimana caranya kita membangun komunikasi. Jadi kalau semakin banyak kita berkomunikasi, semakin banyak solusi yang akan kita dapatkan. Jadi itulah yang memang kita terapkan di sini, semua elemen yang ada berkolaborasi dan kita sama-sama membangun sekolah. Oke. Yang terakhir, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri dalam mengambil keputusan dilema? Jadi kalau ini pengalaman yang kita dapatkan itu cuma awalnya ini kita agak sulit juga baru pertama menjabat ya, tetapi lama-kelamaan itu menjadi hal yang biasa. Tetapi itu intinya harus kita bangun Komunikasi. Komunikasi itu hal yang penting. Artinya kita akan kondisikan kepentingan semua elemen yang ada di sekolah ini, itu harus kita bangun komunikasi. Itu hal yang penting yang kita dapatkan di sini, dan itu menjadi pelajaran yang berharga. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Waka. Terima kasih, luar biasa sekali jawaban-jawabannya, bisa membantu dalam tugas saya ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.